Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Novianti dengan NIM Mahir 047 dari kelas Gizi 5B. Hari ini akan mempresentasikan terkait hasil praktikum pada mata kuliah survei konsumsi pangan mengenai analisis frekuensi dan asupan zat gizi dengan metode dietary history atau DH. Pertama-tama, seperti yang kita tahu, di mana tantangan gizi global ini sudah meliputi masalah gizi kurang dan gizi lebih telah terjadi secara bersamaan, yang membutuhkan metode pengkajian asupan makanan yang akurat dan efisien. WHO sendiri pada tahun 2024 mengatakan dari data di tahun 2022 status gizi lebih sebanyak 43%, lalu 16%-nya sudah mencapai obesitas. Global Nutrition Report pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa 16,6% dengan usia di atas 18 tahun di Asia Tenggara mengalami obesitas, lalu 23,1%-nya gizi kurang. Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 juga mengatakan bahwa 8,3%-nya di usia 16 hingga 18 tahun itu sudah mengalami gizi kurang, di 12,1%-nya bergizi lebih. Sehingga metode dietary history atau DH ini diharapkan dapat menjadi pendekatan yang valid untuk menilai asupan gizi secara lebih komprehensif. Sehingga diperolehlah tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui pengguna dan mencatatkan frekuensi asupan gizi melalui metode DH serta mengetahui proses pengolahan dan penyajian data yang diperoleh dari metode DH itu sendiri. Sorry. Berikut merupakan data analisis frekuensi dan asupan zat gizi, di mana responden ini merupakan perempuan berusia 20 tahun, mahasiswa aktif dari kelas gizi 5B. Berikut merupakan tabel di mana frekuensi dan jumlah yang dikonsumsi oleh responden dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Nah, bedanya ini dengan metode sebelum-sebelumnya, khususnya SQFFQ, itu adalah di metode DH ini, itu bahan-bahan makanannya itu bukan yang kita ajukan ke responden, tapi adalah bentuk dari makanan yang dikonsumsi paling sering atau paling banyak pada rentang 1 bulan terakhir. Sehingga diketahuilah bahwa si responden ini dalam 1 bulan belakang itu mengonsumsi paling banyak untuk makan pagi atau sarapan itu ada nasi, telur dadar, air mineral, buah pepaya, serta susu ultra. Lalu diselingan juga berikut dan berikutnya. Sehingga diperolehlah setelah menghitung asupan zat gizi masing-masing pada makan pagi, selingan 1 dan selingan 2, lalu juga makan malam, itu diperolehlah bahwa total asupan mencapai 6.169 kilokalori. Lalu apabila dihitung dengan presentasi pemenuhan melalui kecukupan AKG, itu sudah 274%, di mana itu sudah sangat melebihi dari yang dianjurkan. Di bagian karbohidrat juga melebihi protein, dan namun di bagian lemak itu masih kurang, yakni masih 45%. Untuk zat gizi mikro juga kurang lebih masih sama seperti makro, di mana ada yang kurang dan ada yang lebih. Namun di bagian natrium ini masih tergolong aman-aman aja karena masih tidak melebihi dari 1.500 mg. Namun di bagian zat besi serta kalsium itu masih di bawah anjuran minimum, sehingga perlu adanya peningkatan konsumsi lebih lanjut. Lalu kita beralih ke analisa asupan zat gizi kelompok. Berikut adalah tabel dari kandungan gizi bahan makanan kelompok. Diperolehlah interpretasi untuk kelompok wanita itu di bagian seluruh zat gizi makro masih sangat-sangat kurang, baik itu energi, protein, lemak, serta karbohidrat. Lalu di bagian mikro juga hanya di natrium dan vitamin C yang masih bisa dibilang aman. Untuk kalsium dan zat besi masih kurang juga. Berbeda dengan pria, di bagian zat makro itu sudah ada protein dan lemak yang bisa dibilang memenuhi. Namun untuk energi dan karbohidrat masih kurang seperti di kelompok wanita. Lalu di natrium itu juga masih aman, zat besi sudah melebihi, vitamin C melebihi, namun kalsium masih kurang. Berikut adalah perbandingan asupan responden dengan kelompok, di mana rata-rata asupan dari VZ ini sudah lebih tinggi daripada rata kelompok, yang artinya sudah lebih memenuhi dari kecukupan persentase AKG daripada kelompok. Namun di bagian natrium itu masih lebih rendah daripada konsumsi di kelompok.
Pola konsumsi pada individu responden kelompok akan makanan-makanan yang tinggi energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, serta zat besi masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Responden berinisial VC dan kelompok juga diharapkan mampu meningkatkan konsumsi bahan